Amalan itu banyak. Salat, sedekah, infak, dan amal lainnya. Tapi persoalannya, waktu kita terbatas. Begitu mengerjakan, ada yang wafat. Begitu belum mengerjakan, ada juga yang meninggal. Sekarang kira-kira, yang pahalanya banyak saat dikerjakan, yang kalau itu didapatkan, dosa-dosa banyak dihapuskan. Jadi kalau yang tadi biasa ngapus satu ini langsung, begitu dikerjakan, wah 1000 pahala datang, 1000 dosa gugur. Apa saja amalan itu? Kita mulai. 1. Semua amal kebaikan yang kita kerjakan, yang jadi amal saleh, bernilai hasanah, itu dalam fikih disebut dengan sedekah namanya. Ya, saya kasih konsepnya dulu supaya paham. Kullu ma'rufin sedekah. Setiap perbuatan baik itu namanya sedekah. Di nama umumnya sedekah. Salat sedekah, zakat sedekah, infak sedekah. Bahkan bahasa Al-Qur'an disebut juga dengan sedekah. Contoh. Zakat ketika disebutkan dalam Al-Qur'an namanya sedekah. Ya, Quran surah ke-9 ayat 103. Khudz min amwalihim sedekah. Ambil zakat dari harta mereka, tapi disebutnya dengan sedekah. Ya, dikeluarkan pada 8 golongan sedekah. Ayat ke-60-nya, innamas shadaqatu lil fuqara. Infak sedekah. Buka Quran surah kedua ayat 264, paling kiri sebelah bawah. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kalian batalkan sedekah-sedekah kalian dengan perbuatan yang merusak. Apa contohnya? Kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas, seperti orang infak yang riya. Jadi infak disebut dengan sedekah. Di semua perbuatan baik kita, salat kah, haji kah, umrah kah, puasa kah, semua namanya sedekah dalam fikih. Nah, sedekah ini kemudian oleh Nabi dibagi kepada 2 bagian. Ya. 1, ada sedekah yang saat dikerjakan itu pahalanya terus ngalir tuh. Terus mengalir. Bahkan dahsyatnya, maaf sekali, orangnya wafat pun tuh pahalanya terus datang sampai dengan kiamat. Di sepanjang di muka bumi ini belum kiamat, maka pahala akan terus datang, ngalir. Dalam bahasa Arab sesuatu yang mengalir disebut dengan jariyah. Maka muncul istilah sedekah jariyah. Sedekah jariyah. Ya, maaf, asalnya bukan amal jariyah, sedekah jariyah. Ya, sedekah jariyah, bukan istilahnya amal jariyah. Sekarang kalau mau nyebut amal jariyah pun dibenarkan. Cuma kalau di Arab, amal jariyah itu begini nih. Ya, kalau di Arab sekarang, antum jalan, tiba-tiba sedang ada perbaikan, ada lubang. Maka sedang diperbaiki ini ada tulisan kasih papan, afwan amal jariyah, amal jariyah. Maaf, ada pekerjaan jalan mengganggu Anda lewat. Di Arab itu amal jariyah itu pekerjaan sedang berlangsung mengganggu orang lewat. Sekarang begitu. Ya. Makanya kalau ada orang naik ke bis bawa kotak gitu kan, mau minta-minta maaf Pak, amal jariyah, betul, ganggu orang lewat. Ya. Benar secara bahasa, tapi secara makna ini yang paling tepat. Yang kedua, ada yang sifatnya sedekah thabitah. Yang pahalanya berhenti di situ, tetap selesai seketika. Thabitah. Jadi begitu Anda kerjakan, dapat pahala sampai situ aja. Begitu selesai pekerjaan, selesai pahalanya. Thabitah, tetap selesai di situ. Maka kalau kita ingin cerdas, kata para ulama, semua dosa-dosa kita ingin dihapuskan, ditutup. Dihapus, hapus. Maka Anda mesti keluarkan apa saja jenis-jenis sedekah jariyah itu. Supaya ketika selesai kita kerjakan, pahalanya tetap mengalir untuk menutup dosa-dosa kita. Maka kita akan fokus kepada amalan-amalan yang ini, yang saat dikerjakan, pahalanya terus mengalir. Tapi jangan lupa, hati-hati, yang ini pun dibagi 2 lagi. Awas. Pelan-pelan. Jadi kita sepakati, kita ambil yang ini 1 untuk malam ini. Yang kedua, yang ini. Ini pun dibagi 2 lagi. Ada amalan sedekah thabitah, saat dikerjakan pahalanya datang saat itu. Tapi yang paling menarik, ada nilainya kecil, ada nilainya besar, banyak. Jadi kalau dikerjakan, ada yang nilainya cuma 10 aja. Tapi ketika Anda kerjakan yang kedua ini, ada yang 700, ada yang 70.000, ada yang 700.000, sekali dikerjakan. Sekarang kita akan keluarkan amalan apa saja yang saat dikerjakan itu pahalanya melewati batas yang standar ini. Jadi saat dikerjakan bukan 10 poinnya, tapi lebih daripada 10. Amalan apa saja itu pada sedekah thabitah
dan amalan apa saja yang jariah yang kita bisa keluarkan dan menggugurkan dosa-dosa kita. Sepakat sampai sini? Baik. Satu. Kita langsung ke poinnya. Untuk yang sedekah tsabitah, amalan standar yang tetap, yang biasa-biasa, contoh, misal, sholat, begitu dikerjakan sekali, dapat 10. Selesai sholatnya, selesai pahalanya. Jelas? Tapi beda ketika antum mengerjakan sholat berjamaah. Ya. Dia tsabitah, tapi pahalanya berlipat. Tsabitah, tapi pahalanya berlipat. Satu. Dua. Saya sebutkan yang banyak saja supaya agak cepat. Dua. Membaca dan menghafalkan Al-Quran. Membaca dan menghafalkan Al-Quran. Amalan kelihatannya sederhana, tapi pahalanya begitu berlimpah. Insya Allah. Tahan sebentar. Tadi kalau sholat sendirian, berapa pahalanya? 10 sholat. Baca Quran, bukan sekali baca, satu hurufnya 10. Satu huruf. Dalilnya At-Tirmidzi, nomor hadis 2910. Perhatikan kalimatnya. Man qara'a harfan min kitabillahi falahu asyru hasanat. Siapa yang bisa membaca satu huruf saja dari kitabullah, dia mendapatkan padanannya 10 kebaikan. Nanti saya tuliskan rumusnya nih. Lihat baik-baik, ini enggak sembarangan dia, ini enggak sembarangan. Siapa yang baca satu huruf saja dari Al-Quran, dia akan mendapatkan 10 kebaikan setiap hurufnya. Walam aqul alif lam mim harfun. Saya tidak katakan tulisan alif lam mim itu satu huruf, bukan. Alif lam mim dibaca satu huruf, bukan. Walakin alifun harfun, lamun harfun, mimun harfun. Tapi setiap alifnya 10, lam 10, mim 10, walikuli harfin asyru hasanat. Dan setiap antum bacakan satu hurufnya 10 kebaikan, 10 pahala. Jadi kalau saya bacakan alif lam mim, dapat berapa? Belum tentu. Belum tentu. Lihat sini, saya tunjukkan cara bacanya. Sebagian kita mengira itu kecil, tapi menurut Allah itu luar biasa. Perhatikan baik-baik. Lihat sini. Jangan katakan alif lam mim satu huruf, tapi alifnya satu, lamnya satu, mimnya satu. Walikuli harfin asyru hasanat. Setiap hurufnya 10 kebaikan. Jadi kalau saya bacakan alif lam mim, ada berapa huruf? Kalau hitungan kita biasa, maka kita akan lihat 1, 2, 3. Tapi kalau antum belajar ilmu arud itu diantaranya ilmu salah satu ya, untuk bisa menuliskan apa yang diucapkan, bukan apa yang tertuliskan lewat simbol. Dan itulah teman-teman sekalian menjadi ukuran banyaknya pahala yang kita dapatkan. Perhatikan baik-baik. Ini tadi huruf apa? Alif. Maka cara menulisnya begini. Alif. Kata Nabi, alif. Nih. Berapa huruf? Setiap hurufnya 10. Jadi dari sini saja ada 1, 2, 3. Dapat berapa? Belum tentu. Karena ini hamzah. Oh. Ha, mim, zal, ta. 1, 2, 3, 4. Jadi dari sini aja ada berapa? Belum tentu. Kan ini ha tuh. Ha, un 3. Anda yang suka menghitung, maka akan mendapatkan pahala sesuai hitungan. Anda yang berniat ikhlas karena Allah, maka Anda akan mendapatkan lebih daripada apa yang Anda hitung. Rumus ini ditemukan di Quran surah kedua ayat 261. Paling kiri sebelah atas. Tahan. Pelan-pelan. Ini rumus adanya di ayat infak. Tapi cara menerapkannya di semua kategori cara kita beramal. Orang kalau berinfak tahunya dapat 700. Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamatsali habba. Orang yang infak di jalan Allah seperti menanam satu benih. Ambatat sab'a sanabil. Satu tumbuh jadi 7 tangkai. 1 kali 7, 7. Fi kulli sumbulatin mi'atu habba. Setiap tangkainya ada 100 benih. Ada 100 buah lagi. 7 kali 100, 700. Ayatnya suka dipotong sampai sini. Kalau Anda infak sekian, kalikan 700. Lupa, ayatnya belum selesai. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Dan Allah akan melipat gandakan amalan tanpa batas bagi siapa yang tidak pernah berhitung. Jadi kalau Anda baca Qur'annya hitung-hitungan, ini dosa hari ini berapa nih dikerjakannya? Oh 9, Masya Allah. 9, cukup satu huruf aja. Nun. Tutup. 10. Besok dosa berapa? 15. Cukup 2 huruf. Toha. Selesai. Kalau Anda ngitungnya begitu, maka diberikan sesuai hitungan.
Tapi kalau Anda tidak pernah berhitung, Allahu Akbar, Anda tidak tahu alif lam mim itu mungkin nilainya 30, mungkin 300, atau bahkan 3 juta, atau lebih daripada itu. Infak. Masih ingat teman-teman? Kalau yang standar tadi, berapa pahalanya? 10. Infak paling minimal 700. Infak paling minimal 700. Allahu Akbar. Dalilnya Quran surah kedua ayat 261. Paling kiri sebelah atas. Tadi saya bacakan. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habba. Wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un 'alim. Perumpamaan orang infak di jalan Allah. Infak itu, ini yang perlu saya luruskan. Tidak harus menggunakan uang. Infak itu pemberian bersifat materi. Makanan itu infak. Pakaian itu infak. Buah-buahan itu infak. Silahkan berbagi. Walaupun nggak ada uang, bisa kita gunakan dengan yang lain. Cek, kalau antum main ke Eropa, ada rezeki main misalnya. Main ke Auckland, ke New Zealand. Ya, di situ ada donation itu bukan cuma dengan uang. Food, kadang mereka kasih dengan makanan. Ada yang nyimpen ciki, kotaknya di situ. Di kotak infak itu, kotak dalamnya ada ciki, ada beras, dan macam-macam. Sampingnya ada yang uang. Cuman mesti dilihat dulu bagaimana bentuk kotaknya. Ya, kalau kotaknya belahan kecil, itu pasti uang. Bukan beras. Oh, ini beras nih. Dibuka dulu karungnya, digunikan. Tidak bukan. Silakan bebas. Ya, dan itu nilainya tinggi. Kadang-kadang antum lupa di majelis ilmu ada snacknya. Walaupun cuma kurma dapat 2, bagi 1 dengan teman. Air misalnya tidak harus semua oleh antum. Bagi, begitu antum bagi langsung dituliskan 700 kali lipat paling minimal. Demi Allah saya katakan paling minimal 700 kali lipat.